stolen goods and killing. Oh, we get what we deserve, and way down we go. Oh, 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 way down we go. Oh, 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 way down we go. Oh, 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 way down we go. Yeah, you let your feet run wild. Time has come as we all. Assalamualaikum Sobat Rekap, kembali lagi dengan saya Thomas 12 di channel Thomas Rekap ID. Ya, ini adalah video terakhir tentang pembahasan karakter yang ada di game Resident Evil original ataupun remake. Karakter terakhir ini adalah karakter yang bisa dibilang ketinggalan banget. Mimin udah bahas hampir semua karakter protagonis dan juga antagonis di gamenya, namun lupa ternyata ada satu karakter yang belum dibahas, yaitu karakter villain yang bernama Jack Krauser. Ya, di sini kita bakal bahas dari versi original dan juga apa bedanya dia di versi pembaruan ulang atau versi remake yang rilis tahun 2023. Nah, bagi kalian yang baru kenal dengan channel Thomas Rekap, semoga kalian terhibur. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu biar kalian dapat notifikasi dari channel ini kalau kalian suka sama konten-konten informatif seperti ini. Kita segitu aja penjelasan awalnya, kita langsung aja ke pembahasan videonya. Mayor Jack Krauser adalah salah satu antagonis paling berkesan di Resident Evil 4 karena berbagai alasan. Pertama-tama ia tampak seperti sedang menjalani latihan fisik ala Chris Redfield di RM5 karena ia berotot, yang membuatnya tampak berbeda dari semua penjahat lainnya. Selain itu, ia orang Amerika dan memiliki hubungan sebelumnya dengan sang karakter utama Leon S. Kennedy. Jadi, dia jelas menonjol meskipun dia tidak mendapatkan banyak waktu tampil di Resident Evil versi asli ataupun versi remake-nya, namun dia meninggalkan kesan yang mendalam. Dan jika Anda ingin mengenalnya lebih jauh, berikut ini Mimin udah bahas informasi tentang Jack Krauser selengkapnya. Oke, di pertama kita bakal bahas sejarah Resident Evil 4 atau sejarah sebelum adegan atau event Resident Evil 4. Ada dua versi berbeda dari versi lalu Krauser sebelum Resident Evil 4 karena versi remake-nya mengubah beberapa hal. Dalam keduanya, ia adalah seorang prajurit berpengalaman yang bergabung dengan Komando Operasi Khusus Amerika Serikat atau USS SOCOM. Selama menjalankan peran ini, ia mengambil bagian dalam operasi khusus yang disebut Operasi Javier. Disinilah kanon mulai sedikit bercampur. Dalam cerita aslinya, ia bekerja sama dengan Leon untuk Operasi Javier dan keduanya diperintahkan untuk melenyapkan ancaman bioorganic weapon. Namun selama misi berlangsung, Krauser mulai percaya bahwa virus seperti T-virus dan virus Veronica sebenarnya memiliki manfaat. Ia menjadi tertarik dengan kekuatan yang diberikan virus tersebut kepada inangnya. Namun perubahan sudut pandang ini tidak menghentikannya untuk menyelesaikan misi. Ia kehilangan lengannya dalam proses tersebut dan akhirnya memasukkan kematiannya untuk mencari Albert Wesker guna mendapatkan kekuatan yang ia dambakan. Sedangkan untuk versi remake-nya sedikit berbeda karena Krauser menjalankan misi tersebut bersama sekelompok agen elit. Mereka ditinggalkan oleh atasan mereka dan semua sekutu Krauser tewas. Jadi ia muncul sebagai satu-satunya yang selamat, yang tentu saja mengubahnya. Ia tidak hanya membenci pemerintah Amerika Serikat, tetapi ia juga terobsesi dengan gagasan bahwa kekuatan adalah hal terpenting di dunia. Di poin selanjutnya kita bakal bahas tentang hubungan Jack Krauser dan juga Leon. Hal lain yang diubah di Resident Evil 4 versi remake adalah hubungan antara Krauser dan juga Leon. Dalam versi remake, sejarah dan hubungan mereka sedikit lebih rumit. Krauser adalah atasan Leon sebelum Resident Evil 4. Ia melatih orang itu sebagai bagian dari program rahasia pemerintah. Jadi mereka berbagi hubungan seperti mentor dan juga murid. Mentor kepada murid. Namun pada kejadian di versi remake, Krauser telah sepenuhnya beralih ke sisi gelapnya, yang berarti Leon tidak lagi mengaguminya. Namun Krauser masih melihat sang pahlawan sebagai seorang pemula. Meskipun tidak ada yang terlalu menyukai satu sama lain pada titik ini, mereka tampaknya masih memiliki sedikit rasa hormat satu sama lain. Awalnya, keduanya dipasangkan untuk Operasi Javier karena mereka berdua bekerja untuk pemerintah di departemen yang berbeda. Selama sebagian besar misi, mereka akur. Namun, kecemburuan mulai muncul saat Krauser mengetahui bahwa Leon mendapat perintah langsung dari presiden. Hal ini menjadi awal kehancuran persahabatan mereka.
Dalam Resident Evil 4, Krauser diperintahkan untuk membunuh Leon dan tampaknya tidak ragu sama sekali untuk melakukannya. Oleh karena itu, mereka menjadi rival sejati saat ini. Di poin ke-6 kita bakal membahas bagaimana dia atau Jack Krauser bergabung dengan sebuah sekte Los Illuminados. Dalam kedua game Resident Evil 4, Krauser membantu Los Illuminados, namun alasannya melakukan hal itu berbeda. Tepat sebelum peristiwa di area 4 yang asli, Krauser menyusup ke dalam sekte tersebut atas perintah Wesker. Penjahat ikonik itu ingin Krauser mendapatkan plaga spesies dominan untuknya. Pemimpin Los Illuminados Osmond Saddler memberinya sampel plaga dan menyuruhnya menculik putri presiden Ashley Graham karena keinginannya. Dalam versi remake, Krauser menemukan Los Illuminados sendiri dan nafsunya akan kekuasaanlah yang membuatnya bergabung dengan mereka. Ia mendapatkan apa yang diinginkan saat terinfeksi oleh spesies plaga dominan yang memberinya kemampuan khusus. Kultus tersebut mendapatkan apa yang diinginkannya saat ia menculik Ashley. Jadi ini adalah hubungan yang saling menguntungkan antara mereka berdua. Karena keinginannya untuk berkuasa, ia menginfeksi dirinya sendiri dengan plaga yang diberikan kepadanya oleh Osmond Saddler yang memberinya kekuatan luar biasa. Dan karena plaga itu adalah plaga yang dominan, ia dapat mempertahankan kehendak bebasnya, yang berarti ia tetap setia kepada Wesker. Kejatuhannya dalam Resident Evil 4 versi asli dimulai saat ia bertarung dengan Leon. Agen Amerika itu melukai Wesker dengan parah dan tampaknya penjahat itu tewas di akhir pertarungan mereka. Namun ia sebenarnya selamat dari pertempuran itu. Namun tidak lama kemudian ia berhadapan langsung dengan Ada Wong dalam kondisi yang lemah. Wong mampu mengalahkannya dan menghabisi antagonis itu. Bisa dibilang Krauser tidak dapat bertahan hidup baik di Resident Evil 4 versi original maupun versi remake. Namun cara ia menemui ajalnya berbeda di setiap versinya. Dalam versi remake atau pembuatan ulang, Ada Wong tidak terlibat langsung dalam kematian Krauser. Sebaliknya, pertarungan 1 lawan 1 dengan Leon menjadi pertarungan terakhirnya. Meskipun memiliki semua kekuatan istimewa, mantan muridnya berhasil mengalahkannya. Di ambang kematian, Krauser mendorong Leon untuk menghabisinya dengan pisau miliknya sendiri. Sang pahlawan menurutinya. Meskipun agak ragu-ragu di awal, namun akhirnya Leon berhasil membunuhnya menggunakan pisau si Krauser sendiri. Dan ketika si Jack Krauser mati, entah itu di versi original maupun versi remake-nya, dalam kedua versi Albert Wesker memulihkan tubuh Krauser hanya untuk mendapatkan plaga dominan yang ia miliki. Jadi bisa dibilang di sini Albert Wesker itu di versi original ataupun remake dia itu kayak mencari sampel plaga dari Ember yang ada di Kastil Salazar. Namun di situ dia tidak berhasil mendapatkannya. Jadi cara dia dapat gimana? Yaitu dia mengambil dari sisa jasad atau mayat si Jack Krauser, karena ketika dia bermutasi dia bisa mengeluarkan sel-sel plaga dominannya yang bisa diambil untuk sampel oleh si Wesker tadi. Nah, kita bakal bahas di poin selanjutnya adalah tentang Jack Krauser yang di versi remake-nya menjadi pembunuh atau seseorang yang mengeksekusi Louis Serra. Seperti yang kita ketahui di versi original ataupun versi Resident Evil 4 aslinya, di mana Jack Krauser itu tidak pernah berurusan dengan Louis Serra. Namun di versi remake-nya dia diperlihatkan menusuk Louis Serra dari belakang menggunakan pisau. Padahal sebenarnya Louis Serra harusnya dibunuh oleh Osmond Saddler kalau di versi originalnya. Namun di sini peran tersebut diambil oleh Jack Krauser yang membuat dia akhirnya bisa membunuh si Louis Serra selaku agen Umbrella yang sudah membelot, membuat Jack Krauser mengambil sampel dominan yang dimiliki oleh Louis Serra. Itulah mengapa Louis Serra dibunuh oleh si Krauser, karena dia memegang sampel plaga yang selama ini dia cari. Dan akhirnya terjadilah pertarungan setelah pembunuhannya tersebut menghadapi Leon, dan pada akhirnya di versi remake-nya juga Leon berhasil mengalahkan si Jack Krauser, dan akhirnya dia berhasil membalaskan dendamnya Louis kepada Jack Krauser dengan menusukkan pisaunya sendiri ke dadanya si Jack Krauser. Jadi bisa dibilang di sini Louis Serra itu adalah teman baik dari si Leon Kennedy. Nah, di sini juga si Mayor Jack Krauser juga adalah mantan komandan dia juga. Jadi kayak agak dilema aja gitu ya, dia ngelihat dua teman dia yang sekarang dalam kondisi sudah bermusuhan. Oke, kita ada di segmen kesimpulan. Jadi apakah Jack Krauser di versi original ataupun remake adalah seseorang yang murni jahat atau pure evil? Jawabannya tidak. Dia itu adalah seseorang yang kecewa atas pemerintah yang membuatnya kehilangan banyak anggotanya. Jadi bisa dibilang dia itu broken, bukan pure evil.